Mbak Dewi. Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat One More Entrepreneur. Kembali kita berjumpa pada kali ini dalam ruang Zoom dengan tema jago jualan. Jadi kata siapa jualan itu susah, karena pada malam hari ini kita akan langsung belajar dengan salah satu sahabat kita yang jago jualan. Dan tentunya acara pada malam hari ini akan jauh lebih menarik karena apa rekan-rekan? Karena yang langsung memandu adalah salah satu juga rekan kita, pelatih kita juga di sini, dan beliau adalah seorang wanita yang sangat energik dan juga cantik tentunya dari Kota Tulungagung. Karena itu rekan-rekan, mari kita undang beliau untuk masuk ke ruangan Zoom ini dengan mengetikkan angka 111 untuk Mbak Sri Utami dari Tulungagung. Ya, terima kasih Mbak Dewi Amalia. Keren banget, malam hari ini sangat cantik. Dan juga saya mengucapkan selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya, sahabat One More tentunya, dimanapun berada ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan bahkan malam hari ini ada dari Malaysia ya Mbak Dewi ya, luar biasa. Dan ya, malam hari ini sangat menarik ya. Kita acaranya ngobrol santai ya. Dan dan kerennya temanya ini ya Mbak Dewi ya, strategi meningkatkan cuan harian. Nah, ini gimana nih caranya? Dan malam hari ini telah hadir narasumber kita yang luar biasa. Beliau seorang wanita hebat, cantik ya. Beliau saya selalu panggil beliau tuh Cik Lina gitu ya. Ya, kita untuk mengundang beliau ketik angka 999 yang banyak untuk kita menyambut Cik Lina. Ya, selamat malam Cik Lina. Ya, ayo rekan-rekan kita ketik angka 999 yang banyak untuk menyambut kedatangan Cik Lina di ruang Zoom ini. Ya. Silakan Mbak Sri, ya silakan Mbak Sri, waktu saya serahkan sepenuhnya ke Mbak Sri dan Cik Lina. Ya, terima kasih. Ya, oke Cik Lina sudah siap Kak? Wah, ini yang menyambut Cik Lina sudah sangat banyak. Iya, oke. Ya. Udah dengar ya Mbak Sri ya, suara saya ya? Sudah dengar, betul, sudah dengar. Dan jelas sekali, dan malam hari cantik sekali Cik Lina dengan memakai baju warna hijau gitu ya, seger-seger gitu ya. Iya. Dan terima kasih Cik Lina malam hari ini bisa hadir di ruang Zoom kita. Kita semua nih mau belajar nih dari Cik Lina gitu ya. Bagaimana Cik Lina bisa sukses gitu ya di One More dan dapat cuan-cuannya banyak sekali gitu ya. Kita semua udah lihat. Nah, Cik Lina, kita mau kenal dulu nih sama Cik Lina. Cik Lina, tolong diperkenalkan Cik Lina. Putus-putus Mbak. Mana? Kemudian Mbak Sri agak putus-putus Mbak Sri suaranya. Ya. Suaranya Mbak Sri putus-putus, sempat terputus. Boleh tes suara lagi Mbak Sri coba. Moga-moga sudah lancar. Oh, halo. Ya. Halo. Halo, sudah dengar? Iya, halo. Sudah dengar Mbak Sri? Iya. Sudah? Ya. Oke, mohon maaf ya. Kelihatannya saya harus segera pindah rumah, Ci, karena sering hilang-hilang begitu suaranya. Iya, rumah baru ya. Iya. Doain cepat Iya. Cik Lina. Iya, Cik Lina tolong diperkenalkan, Cik Lina. Cik Lina tinggal di mana dan latar belakangnya apa, Cik Lina? Kita mau kenal sama Cik Lina. Iya, makasih pada Mbak Sri dan tadi Mbak siapa tadi? Dewi Amalia. Mbak Dewi Amalia. Mbak Dewi. Iya. Perkenalkan nama saya Tulina dari Kudus. Dulu sebelum saya dimasuk di One More, saya punya usaha konvensional. Saya dulu toko emas gitu.
Putus-putus ya suara saya, Kak. Ada bilang putus-putus. Dengar? Dengar, Bun? Suaranya jelas, jelas sih Jelas, Lina. jelas. Oh Iya. gitu. Iya. Ya. Ya. Jadi dulu tuh saya punya usaha konvensional, tapi sejak adanya COVID, usaha saya tuh hancur. Lalu ada upline saya yang mengenalkan saya yang di Kudus namanya Pak Bono, yang mengenalkan Warmor pertama kali. Saya masuklah di Warmor itu. Pertama kali saya masuk di Warmor dulu itu. Gitu. Oh, iya Ci. Nah, Ci Lina ini bergabung mulai kapan ya, Ci ya? Mulai bergabung di One More mulai kapan? Saya Sudah berapa lama gitu? bergabung ya mau 18 bulan ya saya di Warmor. Jadi pertama kali saya gabung di Warmor itu sekitar bulan Desember ya. Dulu saya di Kudus itu cuma ada saya terus sama Mu'arifah yang di Demak, di teman saya ya itu. Jadi kami dulu belajar sampai ada di Bali pertama kali kita kan, dulu acara kita ke Bali, kita mengikuti acara ke Bali sama Mu'arifah untuk pertama kalinya. Disitulah kita mulai belajar dan mengenal. Ya itu paling enggak kita kan orang di bawah mengenal di atas. Ya di Bali itu kita pertama kali mengenalnya. Oh iya, keren banget. Berarti ini Bali jadi sesuatu ya, Cilina ya. Jadi pertama kali pendobrak. Aku jadi pinter. Iya. Setelah di Bali kan aku belajar ke Solo. Kita merapat ke tempatnya Pak Yudi, jadinya kita tambah pinter gitu, menimba ilmu dari Oke, ya. Iya, kebetulan Pak Yudiono juga sponsor saya, Ci. Iya. 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 Mbak Sri, sinyalnya. Diulang lagi Mbak Sri karena sinyalnya kok baru jalan-jalan ini kayaknya sinyalnya Mbak Sri. Boleh lagi? Kenapa Cilina ini bisnis kan banyak Ci ya? Kenapa kok Cilina milih bisnis Warmor, Ci? Kok nggak milih bisnis yang lain? Kenapa Cilina? Gini. Karena Cilina ini kan ya. Iya. Halo. Mbak Sri nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan nih. Tadi putus-putus kok. Halo. Tadi putus-putus. Udah. Iya. Cilina, mohon maaf. Sinyal saya hilang, Ci. Halo. Mungkin sudah jelas. Mungkin Mbak Sri apa off cam aja ya, biar sinyalnya lebih lancar. Halo, Cilina. Ya. Dengar saya Mbak Sri? Iya, boleh. Ini suara saya udah jelas loh, Mbak Dewi. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang hilang, Mbak Sri. Maaf ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, Mbak Dewi nanti sampaikan ke saya ya kalau hilang ya. Kenapa Cilina memilih bisnis One More? Kenapa Cilina memilih bisnis One More? Iya, aku milih bisnis One More pertama kali itu jari tangan aku dulu yang sakit. Aku pertama kali. Jadi pertama kali saya di One More itu jari tangan saya tuh nggak bisa ditekuk. Di tengah saya. Nah, upline saya datang, itu nyanyi Pak Bono dulu itu, ya itu terus dia menawarkan pada saya, ini loh ada yang untuk ngobati gitu. Saya beli, ternyata dari jari tangan saya tadi itu terus langsung bisa buat nekuk. Nah sejak saat itu terus saya berpikir, ya wes toh saya mau jalankan bisnisnya. Saya menjalankan bisnisnya itu. Terus saya belajar di pertama kali. Jadi waktu itu pertama kali kan zaman lama kan kita harus 500 kan ada 500 kiri kan ya. Dulu pertama kali saya tuh pikirnya tuh ini cari siapa gitu kan. Waktu pertama kali di Warmor kan Kudus belum banyak orang tahu apa itu Warmor, tapi karena saya bisnis saya dulu kan konvensional itu banyak teman-teman saya. Jadi teman-teman saya itu membeli produknya saya bukan karena itu Warmor itu apa, pertama kali juga seperti itu. Dia tuh membeli karena saya. Oh ya, aku percaya kamu, aku mau beli produk kamu karena kamu yang membawakan. Jadi saya mencapai rugi dulu 21 hari cepat sekali saya. 5 kanan ada 5 kiri berarti kan 10 orang.
Dan saya sama Wow. Ya. saya sama sekali nggak kenal MLM itu sama sekali, nggak ngerti sama sekali saya pertama kali. Setelah itu, yaitu awal belajar Wow. saya Itu jadi, terus? ya, ya Mbak Sri. Nah, Cik, Hmm. yang saya garis bawahi berarti Cik Lina ini eh, punya integritas, artinya orang percaya sama Cik Lina. Jadi kalau Cik Lina nyampaikan apa, dia langsung percaya gitu ya, Cik ya? Ya, iya, iya. Halo? Iya benar. Iya, halo Mbak Sri. Iya. Jadi Iya. untuk saya, untuk pribadi saya itu kata bicara itu dipercaya. Nah itu modal saya. Jadi kejujuran. Jadi orang melihat kita itu bukan pertama kali produk dulu yang lihat. Dia melihat saya karena saya untuk di bisnis konvensional itu ya bersyukurlah saya nggak punya nama jelek lah gitu. Jadi dia kenal saya langsung dia membeli, belum tahu manfaatnya. Dan waktu itu ya aku ya belum sepintar ya. Dia pintar aku langsung di Iya. waktu Solo itu. Waktu diajak muarifah ke Bali. Ya, ke Bali. Terus Bali kita langsung kita belajar, yuk kita belajar di tempatnya Pak Yudi. Mulai di situ aku belajar. Udah sekarang karena terlalu saya bersemangat ngejos itu tadi, saya upline saya di Kudus, terus saya naik lagi ke merapat ke Solo dan sekarang saya dibimbing sama Pak Yudi saya itu gitu. Jadi Oh, sekarang ini oke. terus dibimbing terus sampai sekarang gitu. Wah, keren banget ya. Berarti untuk kita berhasil itu salah satu kuncinya adalah kita menjadi orang yang bisa dipercaya ya, Cik Lina ya. Iya, Jadi benar. Iya. berawal dari kita bisa dipercaya, kemudian kita menyampaikan dan orang langsung percaya, begitu ya. Keren banget Iya. ya. Yang menyampaikan bahwa Cik Lina keren, boleh ketik 999 yang banyak buat Cik Lina ya. Itu ya ternyata salah satu rahasianya gitu. Nah, sekarang Cik Lina gini, kalau kami Iya. melihat Cik Lina di grup, itu kan Cik Lina hampir setiap hari itu closing, Cik. Nah, Iya. gimana caranya Cik Lina kok bisa dapat closing begitu banyak dan itu everyday, bahkan Cik Lina tadi sampaikan ke saya, itu besok ini sudah jadwalnya udah full begitu ya? Ya, gimana Cik Iya. kok bisa begitu? Iya. Cara kerjanya Cik Lina apa yang dilakukan gitu? Iya. Jadi saya kan kemarin ya banyak timba ilmu sih. Kita kan juga Pak Yudi sering ngasih saya masukan, ya toh sering bilang saya paling tidak tuh agenda. Iya. Jadi saya itu setiap hari itu ada agenda. Jadi misalnya kalau hari ini nggak ada agenda, saya tuh seringnya itu gitu dibuka di HP. Saya punya video-video, ya toh. Saya kasih ke orang-orang video-video itu. Terus video itu kan nanti kan mesti saya percaya nanti money rezeki itu nanti akan gantol. Ternyata memang benar loh. Itu saya cerita sama gini misalnya kalau nggak ada ini nggak ada misalnya nggak ada agenda ya. Saya di Warmor itu saya buka itu foto-foto video saya kasihkan ke orang-orang. Tapi kalau hari ini full itu saya sama teman menjaga persahabatan. Jadi teman-teman saya yang dulu misal gini, teman sekolah saya dulu, terus teman-teman yang di konvensional saya dulu saya hubungi semua gitu. Saya kasih video-video dan Iya. mereka kadang-kadang menanyakan itu apa. Nah, terus saya bilang ini, oke, aku akan jelaskan. Kamu punya waktu kapan? Saya akan ke tempat kamu gitu. Oh iya, saya ke tempatnya. Terus saya jelaskan bla 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 bla. Saya bilang, adakah Iya. tetangga, saudara, kayak punya masalah dan kesehatan? Terus kalau ada, tolong WA saya dikasihkan. Nanti kalau kamu tidak bisa menjelaskan, Hmm. nanti saya menjelaskan gitu. Oh ya siap gitu. Jadi nanti saya diagendakan mereka yang mengagendakan saya agendakan dia tuh misalnya dia punya agenda, saya nganut dia. Saya kan seperti di belakangnya gitu Oh, nganut, saya oke. dibawa ke sana, terus langsung itu saya cerita apa itu war mau transjerma macam-macam, terus dia membeli produk saya dan waktu saya menempelin itu harus saya tuh dengan sepenuh hati misalnya seperti gini aku menempel itu nggak usah ditempel-tempel Mm-mm. seperti gitu itu saya nggak seperti itu modelnya saya bilang saya waktu buka Iya. PMG itu saya doain dulu saya doain terus Oke. mereka juga
suruh aku untuk doa. Dia doa, saya juga doa. Itu cara seperti itu. Dan dari doa kita itu, dia misalnya seperti stroke aja, 1 jam bisa jalan. Lah, dengan ya 1 jam bisa jalan saya, gitu. Karena doa tadi kita sehati frekuensi dengan kita yang ditolong, dengan kita harus samakan frekuensinya. Ibu doa, saya juga doa, gitu. Jadi kita sama-sama mendukung kesembuhan, ya kita sama doa. Dengan doa tadi pastilah, ya toh, nggak tahu frekuensi kita sama, perbaikan tuh 1 jam atau 1,5 jam lah paling lama orang bisa berjalan. Jadi nggak bisa berjalan tuh nggak seketekan titah dia berjalan. Dengan tadi testimoni yang saya kasihkan itu tadi, orang tuh mengenal, terus getok tular gitu, itu cara saya bekerja. Dan agenda itu dari mana? Dari pasien-pasien saya semua gitu. Itu cara kerja saya, menjaga silaturahmi. Saya simpulkan ya, Ci. Iya, iya. Jadi gini ya, kalau misalkan Cik Lina nih awalnya memang dari sharing Cik Lina tadi adalah Cik Lina mengirimkan video-video ya awalnya. Jadi mengirimkan video-video, kemudian kalau mereka bertanya, Cik Lina akan jelaskan. Nah, apakah ada saudara yang sakit atau butuh informasi kesehatan seperti itu ya, Cik ya? Kemudian Cik Lina akan sharing. Dan menempelnya pun nggak cuma sekedar ditempel-tempel gitu ya Cik Lina, tapi harus dengan sepenuh hati dan didoakan. Jadi mengajak orang itu berdoa karena yang memberikan kesembuhan kita adalah Tuhan, gitu ya Cik ya. Dan dari orang-orang yang sembuh tadi, akhirnya mereka juga memberikan agenda-agenda baru ke Cik Lina dan seterusnya dan sampai penuh begitu ya Cik ya. Iya. Jadi kita kalau punya pasien jangan terus dilepas gitu, enggak seperti itu saya. Jadi menyambung silaturahmi, setelah saya tempel, saya bertanya gimana? Oh rasanya gini, udah banyak perbaikan. Jadi enggak segera kita punya pasien lepas, punya pasien enggak. Jadi dia kan akan membeli produk kita kembali. Dia membeli produk kita kembali kan otomatis masukan juga buat kita. Seperti itu. Jadi nggak boleh kalau misalkan kita punya pasien atau punya teman yang beli terus dibiarkan gitu, nggak boleh ya Ci ya. Tetap harus dikasih penjelasan selanjutnya lebih detailnya, ditanya kayak gimana hasilnya apa seperti itu ya, biar beli kembali gitu ya Ci ya. Iya, jadi kan kalau dia beli kembali otomatis respon dia kan bagus, kan otomatis kita getok tulang itu tadi kan jadi masukan income kita juga. Kita tambah konsumen, pasien kita juga tambah, terus yang orang yang tadi itu yang sehat sakit-sakit sudah tersembuhin tadi itu banyak dengan banyak terbantukan. Kita jalin silaturahmi kayak seperti kemarin Lebaran kita pergi ke pasien itu gimana, gitu cara gitu, jangan putus. Jadi kan kalau beli produk kita kembali kan keuntungan buat kita. Iya, berarti nggak boleh putus ya, Cik ya. Intinya itu ya. Jangan. Jadi terus sambung silaturahmi ya. Nah, Cik Lina mau nanya nih, cara kerjanya keren ya. Nanti setelah ini teman-teman juga boleh bertanya. Nah, sekarang saya mau tanya, Cik Lina, tujuan Cik Lina di bisnis One More tuh apa sih, Cik, yang diinginkan sebenarnya? Kenapa kok bisnis One More, terus tujuannya apa gitu? Ya, aku pertama kali memang sejak dulu ya. Pertama kali tuh suka bantu orang sakit. Jadi sebelum saya di Warmore, dulu waktu saya di bisnis di konvensional saya atau yang buka toko emas itu kan kita kan setiap kali berhubungan dengan orang. Orang tuh selalu cerita, aku punya sakit gini. Saya suka membantu. Zaman dulu seperti itu. Terus dengan adanya bisnis Warmore ini, itu sehati aku. Jadi misalnya aku dulu terlahir jadi orang kaya, ya tahu maaf loh ya, jadi orang kaya. Aku sekolah jadi dokter. Aku kepengen sekolah jadi dokter, gitu. Ternyata dengan Warmore ini aku bisa bantu orang. Biarpun aku nggak sekolah dokter, tapi aku tahu sekolah misalnya gini, dokter THT, dokter jantung, dokter anak. Aku jadi pinter gitu. Jadi nggak cuma satu dokter, semua aku bisa. Oke. Wah, keren banget nih ya. Jadi nggak sekolah dokter tapi udah kayak dokter gitu, dan itu bikin Cik Lina senang banget gitu ya, karena itu cita-cita mungkin dari kecil ya, kepengen jadi dokter ya. Iya. Jadi kalau aku sudah nyembuhin orang itu ada kepuasan di hati aku, ada kepuasan gitu. Dan kata orang kan kadang gini,
kayak kemarin sih ada aku kaki gajah ya misalnya, itu kan aku juga pegang. Iya, Kan orang sampai bilang gini, iya. dolen-dolen aku bilang gini, kamu kok tegel ya gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak gimana-gimana, enggak, biasa aja gitu. Kan aku juga pakai kaos tangan juga, ya toh sarung tangan. Ya biasa aja Iya. gitu. Jadi senangnya Hmm, kita mengangkat kita di warma gini loh. Kaki gajah itu kan iya. nggak ada obatnya sama sekali. Dia mengatakan, dokter jangan angkat tangan. Tapi Hmm, dengan warmor, dia tuh banyak penyembuhan loh itu. Wah, luar biasa loh itu. Jadi warmor itu buat saya tuh hmm. keren-keren. Makanya kalau uh, ada bisnis lain, misalnya kalau saya dikasih usaha buka convention lagi, now enak warmor. Bagus, bener. Duitnya, Wow, keren, keren. duitnya Ya. juga dapat, gitu. Enak itu. Di warmor keren-keren. Dan apalagi lihat orang-orang yang ini ya, orang yang sembuh begitu ya, Ci, ya itu rasanya Ya, bahagia banget lebih daripada uang ya, ya. Ngelihat iya, orang itu benar-benar terbantu gitu ya. ya. Keren banget. Dan Cik Lina tuh kalau saya kemarin dikasih beberapa testimoni itu Cik Lina selalu di endingnya bilang one more the best gitu Iya, katanya Cik Lina. iya, Betul ya? iya, benar. Warman memang the Iya. best, memang gitu. Sekarang li produk apa? Kita kadang menerangkan orang, mau pakai apa lagi? Mau obat mau merusak ginjal, mau osteoporosis lebih cepat. Saya Iya. bilang gitu. Ini loh aja yang keren Warmo, transdermal. Kita cuma ditempel aja langsung banyak perbaikan gitu. Osteo daripada suntik-suntikan oli seperti itu, kasih aja yang kasih Mm-mm. Warmo. Ternyata puji Tuhan ya seneng lah, banyak perbaikan, benar-benar banyak perbaikan. Dan Warmor itu Wah. Mm-mm. semua hampir ya bersyukur sama Tuhan saya tuh mau megang semua penyakit apa dan cuma ada satu saya kepen sama Tuhan gini, Tuhan aku minta yang leukemia, belum dapat saya leukemia. Oh, leukemia. Ya, Ya, kanker leukemia, darah. iya saya Ci, kepengen itu eh katanya kan bisa ngomong, iya, ya. Ci, selama ini penyakit apa aja, Ci, kalau mungkin bisa diingat-ingat gitu yang sudah dibantu sama Ci Lina yang benar-benar sangat terbantu dan semakin sehat itu penyakit apa aja, Ci? Kalau mungkin disebutkan beberapa, Ci, gitu. Iya. Uh, kalau penyakit untuk pertama kali saya masuk di Warmor, pasien saya pertama kali stroke. Jadi orang mengenal saya itu Oke. ngobati orang stroke itu. Jadi skala 1 jam saya tempelin langsung bisa jalan itu. Terus baru itu ada uh, saraf kejepit. Saya punya saraf kejepit yang 16 tahun. Saya punya pasien yang 5 tahun di kursi roda dan ada yang berarti 12 tahun saya punya pasien yang seperti itu. Dan terbantu langsung berjalan. Dan orang bilang Warmor Wow. sulap. Wah, One More Iya, Sulapan. Warmor Yang setuju sulapan. sama Cilina boleh ketik 999 One More Sulapan katanya Cilina. Karena langsung sembuh gitu ya, Ci, dengan seizin Iya, Tuhan ya, Ci ya. iya, iya, seperti Wah, keren sulapan. Iya. banget. Iya, iya. Jadi luar biasa ya, Cilina. Nanya nih, Iya, Cilina nih iya, kan apa omsetnya begitu banyak, Ci. Cilina iya. punya target kerja atau sejumlah uang berapa sih sebenarnya yang diinginkan Cilina? Kenapa saya lihat tuh semangat banget dan luar biasa pokoknya. Gimana, Ci? Iya. Ada target kerja atau kepingin apa kayak gitu, Ci? Saya kan memang waktu masuk pertama kali di Warmo tuh saya tuh nggak mikir mau gimana. Saya kan single ya, single parent ya. Saya tuh uh, Iya. banyak untuk waktu itu kan aku udah ngambil konvensional zaman dulu kan. Aku punya amanah-amanah yang belum terbayar dan uh, wah dalam waktu konvensional itu memangnya hancur-hancuran waktu ada COVID, ya toh? Ada COVID hancur-hancuran Iya, yang iya, Warmo itu iya. penolong saya tuh nggak mikir gimana, pokoknya saya gimana harus menghasilkan keuangan. Saya seperti itu. Dan target saya itu Iya. setiap bulan harus mengisi sekian, 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 sekian harus tercover semua. Terus saya target saya tuh kemarin ya, tapi memang saya berterima kasih juga sama Pak Yudi, upline saya yang besar. Iya. Saya sering Iya. di hipno. Saya minta kemana Pak Yudi saya Oh, ngikuti. Misalnya kalau dia ke Jepara, kalau dia ke arah ke Salatiga, mana-mana. Nanti saya selalu bilang, Pak, aku minta dong dikasih di hipno ya. Iya. Dengan aku di hipno Pak Yudi kemarin itu, terus ya, kali saya naik terus. Benar, benar, benar. Luar biasa itu Pak Yudi saya. iya. Terus kali saya naik, saya bilang,
Aku maunya 50 juta 1 minggu. Aku seperti itu. Saya laporan. Wow. Iya, saya itu laporan. Satu, 1 minggu 50 juta. Saya tak jasa seperti itu. Tapi kemarin aku cerita sebelum 50 juta itu saya sudah cerita sama Pak Yudi, Pak, saya 1 bulan itu 53. Terus bulan ini Pak, saya tuh 63. Terus begitu. Terus saya tuh pengen saya tuh wow. 50 juta per minggu. Sekarang saya sudah 30 juta 1 minggu. Wow, keren banget 30 juta, Ci. Siapa yang mau Iya. boleh ketik 99 yang banyak. Saya juga mau ketik ah. Keren Hmm, banget nih ya Cik Lina nih ya. 50 iya. juta seminggu berarti wow, itu banyak banget loh Bapak Ibu semuanya. Keren banget ya. Dan malam hari ini saya juga belajar banyak nih dari Cik Lina ya. Ya, Cik Lina sangat baik orangnya ya dan benar-benar memang menolong orang tuh dengan tulus gitu ya. Tapi memang kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh tuh memang rezeki berkat tuh benar-benar melimpah begitu ya, Cik ya. Iya, iya, heeh. Terus kan Pak Yudi juga Wow, mengajari aku keren. ke kita tuh mindset itu harus dijaga. Mindset positif itu soal diajarin Ya. saya. Jadi setiap hari itu saya diajari Hmm. untuk bersyukur setiap hari, Mm-mm. tetap saya Mm-mm. laksanakan. Terus saya itu Ya. mindset saya ubah, kata-kata yang keluarin harus kamu tuh misalnya atas izin Tuhan. eh, eh, Nama saya Lina, saya gini 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 bla 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 gitu. Itu setiap hari saya. Terus saya juga kalau saya mau keluar Oh. rumah, itu saya berdoa dulu sama mindset itu tadi yang kata-kata yang Pak Yudi ajarin ke saya pakai itu. Pasti, saya pasti pakai itu. Hmm. Jadi sekali prospek, yes, ada penolakan dan membeli produk saya. Gitu. Wow, keren banget. Jadi semua memang diawali dari doa ya, Cik Lina ya. Jadi Iya, kita sebelum berangkat benar. bekerja, kita berdoa Hmm, dulu dan yang pasti kita harus punya mindset positif, kata-kata hmm, kita juga harus positif, selalu bersyukur seperti itu ya Cik Lina ya. ya, Nah, iya, dan akhirnya rezeki itu Cik Lina udah kayak magnet begitu ya, menarik iya, semua rezeki dan dolar-dolar iya. itu ya Cik ya. Iya, Keren bersyukurlah banget. itu. Jadi setiap saya kalau pulang tuh bawa uang gitu. Wow, Iya, hari enggak ini bawa uang berapa setiap Cik hari. Lina? Cik Lina, Tadi hari ini tadi bawa ada uang berapa Cik? tadi 2 juta. Tadi kan cepet, tadi acara saya Wah, kan keren cepet. banget. Iya, sebenarnya kalau tidak ada acara ini saya sudah ditargetkan ke kanker payudara. Tadi saya kan itu juga Oh, gitu. Aku menjaga. Jadi teman aku yang ini jadi ketok tular tadi itu, ini kamu bisa enggak ini tadi, ini mau ke kanker payudara. Oh, maaf aku enggak bisa karena ada acara talk show aku gitu. Iya, tapi besok pagi ya, tolong ya. Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau ada tadi ya wah, bisa tambah lagi. keren banget ya. Ini terima kasih banyak loh. Mohon maaf Cik Lina nih mengganggu Ya. waktunya Cik. Dan teman-teman harus bersyukur nih Cik Lina menyempatkan waktu untuk berbagi sharing malam hari ini. Boleh ucapkan terima kasih di chat box buat Cik Lina. Terima kasih Cik Lina. Iya, Iya, sama keren Mbak banget Sri ya. gitu. Oke, nah Hmm. Cik Lina sebenarnya sebelum nanti kita buka sesi pertanyaan, harapan Cik Lina Ya, nih buat teman-teman ada 65 orang yang bergabung di sini. ya. Apa sih yang Cik Lina mau sampaikan ke teman-teman tentang bisnis One More? Apa? Silahkan Cik Lina. Harapannya untuk teman-teman biasa sukses gitu kayak Cik Lina gitu. Apa Cik? Ya. Silakan. Misalkan gini kata orang, oh Barmor harganya mahal. Barmor tuh sulit, siapa bilang? Barmor kalau kita ditanya, Barmor harganya mahal. Enggak. Kalau saya ditanyain seperti itu dan saya mengajarkan pada dolen-dolen saya, katakan bahwa Barmor tidak mahal, Barmor memberikan sepantas dengan kualitas yang diberikan. Saya gitu. Karena begitu pakai Barmor, langsung banyak Hmm. perubahan. Saya bilang gitu. Terus Hmm. jadi misalnya kalau harga naik pun kadang-kadang kita bilang wah harganya naik gini-gini, nggak usah ragu-ragu. Ya udah tujuan kita misalnya ya untuk Hmm. pasien ya ya memangnya kan kesehatan itu mahal harganya. Jadi kalau dibandingkan coba dari obat Iya. sekian-sekian tidak ada penyembuhan, tapi di Warmor itu beli produk terus banyak penyembuhan. Orang pilih yang mana? Pilih yang ini dong. Pilih yang cepat. Orang pilih Iya. yang cepat kalau kita sakit. Hmm. Nah, kita jadi Iya. orang jadi mengubah mindset mereka untuk berpikir bahwa kalau kelamaan seperti ini, pakailah ke Warmor. Nah, makanya Iya. orang itu barmor gitu, gitu. Jadi dengan harga Oke. yang tinggi, harga gini nggak jadi masalah lah. Penting tadi kita menerangkan Hmm.
dengan hati yang tulus, ya toh, dengan bla 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 gitu, orang akhirnya mengerti dan akhirnya orang itu membeli produk kita gitu loh. Jadi nggak usah kita, wah gimana gimana, enggak lah gitu. Ya tadi tuh kalau kita bekerja, Oh. kita nganu dulu, berdoa dulu, pada rumah berdoa, sama tadi kita magnet rezeki selalu kita katakan terus gitu. Yang biasa Oke. diajarkan sama Pak Yudi biasa itu, ya. Gitu. Iya, wow keren ya. Nanti kita juga akan dengar nih dari Pak Yudiono, tapi sebelumnya kita juga akan sharing-sharing ya untuk beberapa pertanyaan. Nah, yang saya garis bawahi berarti Cik Lina ini berawal dari benar-benar hati yang tulus dulu ya, dengan Ya, mindset yang betul, menyampaikan bahwa produk One More tidak mahal, ya karena berkualitas gitu ya, tidak ya. ragu-ragu karena produk One More benar-benar terbukti membantu penyembuhan dan Cik Lina sudah nanganin. Mungkin kalau dihitung udah berapa puluh Cik Lina? Banyak Udah sekali. banyak banget ya. Iya, iya, iya. Ya, Cik Lina sampai Banyak nggak pernah sekali. ngitung nih. Enggak, Boleh saya panggil sekarang malam ini Dokter Lina gitu ya? makanya Bukan sih. Cik Lina, Dokter Lina. Dulu saya juga gitu loh Mbak Sri. Iya, ini kita Pikiran malam saya itu hari dokter ini loh. ketemu Dokter Lina yang cantik ya. Iya. Kenapa? Dulu saya gitu. Ah, Saya kenapa? kan kalau saya tuh ngisi acara kan selalu dia tuh nanti kalau setelah ngisi acara selesai, terus mereka kan pada Ya. uh, saya disuruh sendiri, nanti mereka datang ngumpul. Terus saya dipanggil dokter, Mm-mm. saya bilang saya nggak dokter, dokternya Barmor, saya bilang gitu. Oh, keren banget. Dan itu Kira saya dokter gitu. aku lihat si Lina ini bahagia banget loh. Jadi malam hari saya panggil Dokter Lina aja ya. Dokter Lina Iya, terima terima kasih kasih. ya sharingnya keren banget nih malam hari karena terbukti Dokter Lina sudah membantu banyak orang menjadi sehat gitu ya. Ya sangat terbantu ya. Nanti kalau teman-teman kepingin beberapa video nanti boleh Cik Lina ya, Dokter Lina akan menyampaikan gitu. Nah sekarang kita ada beberapa pertanyaan boleh ya Cik Lina ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau yang ada yang mau bertanya boleh langsung di chat box. Ini ada pertanyaan apa? Mungkin Mbak Dewi boleh tolongin saya juga yang ngebantu. Ada pertanyaan dari Unirida ya. Apakah sepanjang perjalanan bergabung dengan One More nggak ada penolakan? Bagaimana cara mengatasinya jika ada penolakan di lapangan? Dokter Lina, gimana nih? Ya, makasih tadi. Kalau ada penolakan di lapangan gimana? Gini ya, kalau ada penolakan itu hal biasa sih. Kalau ada penolakan jangan kita down, kita gimana, enggak lah. Enggak di sini di sana kita ada rezeki gitu. Dan misalnya ada penolakan, tetap orang tadi kan mesti kita punya minta nomor WA kan mesti kita minta dulu kan. Dan misal dia penolakan dari ya, kita jangan putus asa. Kita tetap toh kasih gambar-gambar video kita. Dia menolak di waktu kita datang. Tapi di WA kan dia tidak menolak, bisa membaca. Lah, terus saya kasih terus. Nggak urusan dia mau marah, nggak tahu. Saya kasih terus. Dia cuma lihat. Nanti kan lama-lama hatinya luluh. Apa itu Barmor? Oh, gitu caranya. Jadi tetap positif ya, Ci ya. Jadi tetap positif walaupun beliau mungkin menolak saat itu, tapi kan WA-nya tidak menolak gitu ya. Jadi tetap diberikan informasi dan membangun hubungan baik begitu ya, Ci ya. Tetap kita baik. Tetap memberikan informasi seperti itu ya. Jadi itu Nirida, apakah menjawab? Ya, itu. Jadi tetap semangat ya karena apa yang kita sampaikan itu benar-benar bagus. Ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman? Iya. Cik Lina, kalau dihitung-hitung Cik ya, keuntungan kalau boleh tahu nih Cik. Cik Lina udah dapat berapa banyak tuh uang dari One More Cik kalau dihitung-hitung gitu? Berapa banyak Cik? Udah banyak lah, saya kan punya tanggungan setiap bulan itu. Banyak banget pokoknya gini. Saya berterima kasih juga sama Pak Yudi, ya upline saya, yang telah membuat saya seperti ini kan juga karena hipnonya, ya toh, saya tuh naik terus. Jadi misalnya setiap bulan saya punya amanah sekian, aku puji Tuhan langsung target itu bisa terus. Dan setiap hari aku bersyukur sama Tuhan, tidak pernah saya tidak mendapat uang. Saya tidak pernah tidak mendapat uang. Saya pasti mendapat uang. Setiap saya keluar pasti dapat uang. Saya gitu. Banyak itu. Tapi setiap hari saya kan nggak ada yang memberi saya uang kan. Jadi
untuk kebutuhan saya, jadi untuk membayar sekian-sekian terpenuhi dengan uang apa? Warmor. Saya tidak 1 tahun waktu Wow. iya 1 tahun waktu saya hancur-hancuran itu dikena tipu di minyak. Saya kan juga buka di itu ya, usaha juga distributor minyak goreng. Saya ngerjakan itu. Terus saya ditipu 71 juta, udahlah saya stop. Saya ngerjakan Warmor 1 tahun. 1 tahun saya maksimal di Warmor semua, full. Kerja saya sampai malam, jam 12, jam 1. Oke, siap saya. Dari bisnis itu, Wow. hasil saya bisa membukakan lagi usaha distributor minyak goreng lagi. Uang dari Warmor. Wow, keren. Jadi Ya, usahanya One More nih melesat, Cik Lina akhirnya bisa konvensional yang dulu pernah dipegang bisnis minyak goreng ya, Cik ya. Akhirnya bisa untuk iya, modal kembali gitu ya, Cik iya, ya. iya, Dan itu iya, luar iya, biasa. Congratulations, Cik. iya, Selamat, Cik. Nah, ini iya. ada pertanyaan dari oh ini ada permintaan nih video yang di-share itu Ya. seperti apa, Ci? Oh ya, boleh nanti dari Bukit Tinggi ya, nanti boleh Ya, dengan Bapak siapa ini ya. Nanti boleh diinfokan di grup ya untuk ya. video-videonya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Dewi, untuk kasus sakit berat sekali tempel tuh berapa lembar untuk PNG-nya, Cik Lina? Kalau sakitnya berat. Saya biasanya saya kalau ada pasien tuh face to face dulu ya. Face to face. Kalau Ya. berapa lembar, saya biasanya tidak pernah menjual eceran di Warmor. Saya sama sekali. Saya minta tuh 1 basic. Oke. Saya seperti itu. Kalau kerja seperti itu. Kenapa saya cepat? Saya kan Hmm. mengajukan dia 1 paket basic. Terus nanti kalau sampai Hmm. dia keuangannya berkurang, paling minim saya setengah. Tapi saya bilang, kalau setengah saya kurang, saya minta lagi untuk penempelannya gitu. Jadi saya kalau beli nggak pernah jual eceran gitu. Hmm. 1 paket apa Jadi Cik setengah Lina paket. ini jarang banget jual eceran karena memang Iya, yang ditangani memang sakit-sakit berat ya Cik ya. Jadi iya, kalau iya, untuk mungkin cuma sakit kepala mungkin mudah ya, tapi kalau udah iya. sakit yang berat seperti diabetes, stroke, kanker dan seterusnya, itu memang tidak bisa ya Cik ya. Kalau pembeliannya atau eceran atau sedikit nggak bisa ya Cik ya. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi kalau saya pasien saya yang kaki gajah itu sama juga lainnya yang berat itu, saya Mm-mm. mengajukan 1 paket dan dia mau 1 paket. Tapi dari 1 kali penempelan dia merasakan hasilnya kan. Saya gitu. Jadi dia puas Itu beli produk itu kalau Warmor, boleh Cik, iya. ya Untuk kaki gajah itu berapa Cik kalau boleh tahu Cik penempelan kemarin Cik? banyak Sekali ya. menempel gitu. Satu mau habis saya itu setengah 1 paket bisa 2 kali. 1 paket bisa 2 kali. Gitu. 2 kali penempelan maksudnya Cik? Iya, dia 2 kali penempelan karena besar dan dia udah terinfeksi karena Oh, udah merah. Saya yang pegang yang di Kudus dulu kan nggak sampai merah. Itu cuma 4 kali 1 paket itu heeh, udah bisa. 1 paket lebih iya. sedikit udah bisa. Tapi yang untuk kemarin udah kena infeksi karena nama merah tadi itu, jadinya minta banyak ini udah 2 besek beli sama saya. Jadi berlanjut terus. Kita konsultasi Hmm, terus gitu. oke. Kita tangani. Jadinya kalau misalnya aku kan nggak bisa mengcover semua kan, pasien kan banyak. Kan aku nggak mungkin ke satu orang setiap hari kan. Saya bilang ini Iya. untuk jatah untuk kan 1 tempel udah 3 hari misalnya. Jadi dia nanti ini sisanya Hmm. barangnya ditempelin, tinggal nanti produk habis saya baru datang, saya ngontrol. Jadi setiap pasien aku nggak liatin harus Oh, beri kontrol, enggak seperti itu aku. Jadi cuma oke. via telepon By sama video phone. call, Mm-mm. terus baik itu dia cerita gini, iya dah, yang mana sekian 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 gitu. Oke, ya, ya. Jadi benar-benar diperhatikan ini ya, Cik ya. Ya, Jadi memang by phone untuk mengecek. Nah, kalau ya, produknya habis, baru nanti Cik Lina membantu kembali untuk repeat order berikutnya. iya, Seperti itu ya, iya, Cik ya. iya, 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 gitu. Oke, keren, keren. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, Kak. Saya lihat dulu. Oke. Nah, ada pertanyaan. Untuk anak yang lambat bicara 3 tahun, pakainya yang mana, Ji? Gitu ya. Kalau ada anak yang lambat bicara, Ci, itu pernah Eh, nggak nanganin kayak gini? aku kalau lambat bicara untuk anak kecil belum pernah, tapi untuk nangani stroke ya nggak bisa bicara. Saya sudah saya Mm-mm. kasih Omivia 4 kali tempel, udah bisa bicara.
ya maksudnya bicara masa ini Budi, ini gitu masih ya patah-patah. Tapi kan dari kemarin dari nggak bisa bicara, sekarang bisa bicara 4 kali penempelan gitu. Wow, keren. Nah, kalau ini mungkin saya boleh bantu jawab juga ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kami juga punya teman gitu ya yang sharing gitu. Beliau memang punya cucu begitu yang susah untuk berbicara dan ternyata memang betul Cik Lina. Beliau Ya, dikasih putrinya ini, anaknya ini dikasih Omevia dan B12 selama 1 bulan gitu. Dan iya, akhirnya si anak ini jadi bisa berbicara 1 bulan waktunya iya, iya gitu. benar. Kurang lebih usianya sekitar 4 tahunan lah, 3 sampai 4 tahun Iya, gitu. Jadi memang betul-betul Umevia tuh sangat bagus karena iya, memang dia ada omega 3-nya dan bagus sekali untuk peredaran darah kan itu. Gitu ada iya, DHA, DE-nya gitu. Ya. Itu sih kalau dari testimoni yang saya dapat iya, gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Oh, sama. Oh, ada Bu Elis sama lagi ada prospek anak usia autis selama bicara. Oh ya. Nah, Bu Elis ini juga punya testimoni, Cik Lina. Kita boleh dengar iya, juga ya dari Bu Elis iya, ya, karena beliau boleh. punya asma dan beliau juga mengalami kesehatan. Boleh Bu Elis dibuka mikrofonnya? Ini ada beberapa teman nih. Kita juga buka kalau ada testimoni dari teman-teman boleh chat box. Nanti kita boleh mendengarkan seperti itu. Silakan, Bu Elis. Halo, selamat malam semua teman-teman. Ya, Bu Selamat Dewi. malam. selamat malam. Ya, Ya, selamat malam Salam Ibu. kenal. Malam. Suara Ya, saya kedengaran? Kedengaran, ya kedengaran. kedengeran, Bu. Salam kenal, saya masih termasuk baru di One More. Sebenarnya saya dikenalkan dengan Kak Made. ya, Oh ya, Ya, dari Bekasi. Nah, kebetulan memang saya punya riwayat asma udah 15 tahun dan harus pakai obat semprot dan lain-lain tiap bulan itu ke dokter paru itu obatnya itu pokoknya nggak bisa putus obat semprot itu gitu kan teman-teman. Nah ya. terus Kak Mada kirimkan aku coba deh yaudah Kak Mada awal kasih PNG 1 lembar ya. Yaudah aku coba Kak ya kita kan benar seperti bilang dengan Cik Lina kita sebelum pakai berdoa gitu kan. Ya udah saya pakai itu pas banget mak kan biasa asma itu kan kamu malam mau tidur biasa sama pagi bangun tidur sama udara dingin gitu kan. ya, Nah saya malam itu saya tempel aja saya mau lihat saya nggak mau pakai obat semprot gitu kan. Biasanya tuh kalau udah sesak udah kambuh nggak pakai obat semprot pasti dia makin parah gitu kalau nggak pakai. ya, Nah saya tempel di dada, saya tempel di punggung, di tengkuk sama di telapak kaki sama di pergelangan tangan bagian dalam. Itu saya habis itu karena sesak gitu kan udah kayak dikasih kayak dikasih obat tidur ya. Saya tertidur paginya itu bangun. Ya Tuhan, gue mati nih gitu kan. ya, Terus? Biasa kan orang sesak itu kan kebablasan kan ketidur bisa nggak sadar kan. Aku gini, tadi malam aku Iya. tuh nggak ngambil, aku taunya nggak sadar, aku taunya nggak pakai obat semprot itu memang sengaja aku simpan di tas gitu kan. Aku nggak mau pakai. Jadi pagi-paginya Iya. aku lihat biasanya kan obat semprot itu tiap malam aku selalu taruh di bawah bantal kan. Ya udah aku gila obat semprotnya nggak ada di sini dari berarti tadi malam gue cuma pakai ini koyo gitu kan kayak pelek aduh maka terima kasih banget dikenalkan sangat bersyukur dikenalkan dengan One More karena kan asma itu memang di dunia kedokteran nggak bisa sembuh teman-teman karena dia kan obat dia sakit sebenarnya dia itu kalau dicek paru bersih jadi dia itu nggak ada kayak orang TBC kan ada kan flek atau apa gitu kan kalau asma itu nggak ada bersih parunya tapi dia alerginya itu susah tergantung ya kita yang menjaga gitu. Bu Elis itu sejak kecil atau bawaan atau dari dewasa? Saya dapat dari kelas 3 SMP berarti ya sekitar 15 tahun sekarang usia saya 38.
Oh, gitu ya. Tapi sekarang sudah semakin sehat ya. Berarti luar Ya, keren banget ya, Bu ya. ya memang ada proses ya Mbak ya. Oke. Kalau pakai itu memang biasanya kan, makanya kadang kalau memang kayak gitu kan wajar ada keluhan dari pasien, kadang memang dia terasa kok prosesnya. Ke saya sendiri itu, saya itu selalu konsul sama Kak Made gitu kan, Kak gue merasa kayak gini. Jadi memang ada prosesnya sih, ada prosesnya lah gitu, karena kan nggak mudah kan lepas langsung dari obat kayak udah ketergantungan, lepas langsung kan nggak mudah. Ya, ya, ya. Proses, jadi memang harus rutin, intinya memang rutin, bener kayak Cik Lina bilang, memang ke pasien itu memang nggak bisa cuma sekali, nggak bisa rutin, harus rutin. Ya. Iya, keren. Thanks ya Terima teman-teman kasih Bu semua, mohon Elis. bimbingannya. Semakin Ya, sehat ya. sama-sama. Kasih. Siap. Iya. Iya. Ini Bu Elis ada yang minta tolong dibikinin videonya dong. Wah, keren banget. Nanti tolong dibikinin ya Bu Elis, bisa share ke teman-teman jadi berkat. Ya, rencana memang saya mau, ya rencana saya bikin versi ya, nanti saya kirim. Oke, siap, mantap. Terima kasih Bu Elis. Semakin sehat Sama-sama. ya. Sukses Sama-sama, selalu Mbak. Amin. bersama One Amin. More. Ya. Oke, ada lagi mungkin testimoni selain Bu Elis, boleh satu lagi ya. Kalau nggak ada nih, kita mau dengar upline leader kita ya. Boleh ya Bapak Yudhoyono Slamet, beliau adalah pembimbing nih. Boleh sedikit menyampaikan ya. Mbak Sri Utami, Mbak Sri, ada satu pertanyaan yang belum terjawab ini Mbak, dan pertanyaannya saya rasa cukup bagus juga ini. Dari Mbak Nani. Oke, boleh bisa. Nani, ya. Mbak. Ini. Misal, Oke. Iya. Oke, benar, satu lagi ya pertanyaan ya. Cik Lina, misalkan orangnya yang alasannya uang, gimana yang ngerayunya supaya dia bisa beli? Coba dikasih contoh, Cik. Terus Cik misalnya WA-nya cuma dibaca, supaya dia jawab gimana ngerayunya. Nah ini kayak Cik Lina bisa banget nih jawab pertanyaannya. Gimana cara ngerayunya, Cik? Misalnya gini, kadang kan namanya orang kan, kita ke prospek, ada misalnya ibu si sakit tadi kepingin sembuh, tapi kondisi keuangan kadang kan kalau yang sakit kan nggak ngerti keuangan, ya keuangan kadang entah si rumah ya di rumah itulah. Terus saya bilang misalnya yang sakitnya ibunya ya, saya bilang ke anak, Ambok tolong ya saya mesakno ibu kamu gitu. Itu pengabdian kita sebagai anak gitu untuk orang tua. Ya waktu orang tua kita sakit ini ya pengabdiannya kita itu dibantu kesehatannya. Mau masak keto misalnya ya stroke ya di kursi roda terus gitu. Masak kayak apa setiap sampai bertahun-tahun seperti itu. Cobalah gitu. Kita kan punya waktu kecil kita kan dibesarkan, ya toh. Kalau sudah kita orang tua kita sudah tua seperti itu, kita kan membalasnya tuh kapan lagi ya? Di waktu orang tua kita sakit ini. Dan kalau kamu itu ya toh membantu orang tua untuk kesembuhan, itu berkahnya tuh banyak sekali. Nggak tahu nanti Tuhan tuh rezekinya dari mana, nggak tahu. Saya tahu ada terus mereka berpikir sendiri. Oh ya gitu. Jadi kalau kita memberikan masukan untuk orang, kita harus mantap dulu, nggak usah nyemeh-nyemeh gitu, nggak mantap tek tek tek, pasti nanti berpikir dia ya pasti dicarikan uang, entah caranya gimana. Misalnya terpending untuk hari ini, besok pagi pasti aku dipanggil kembali. Itu seperti itu. Jadi berarti gini ya Cik Lina, kita menyentuh hatinya dia dulu ya. Jadi kita tidak terlalu yang bagaimana, tapi menyentuh hatinya orang ini ya, mengingatkan kembali seperti itu ya. Iya. Apakah cukup sudah menjawab ya? Tadi yang bertanya. Oke. Kalau misalkan di WA cuma dibaca aja, ya. Kalau di WA dibaca. Ya mungkin beliaunya masih sibuk. Jadi intinya kalau menurut saya juga, ya kita harus berpikir positif ya Ci ya. Berpikir positif aja. Kalau saya begitu sih. Gimana Ci Lina? Iya, kalau WA dibaca aja wis nggak masalah. Kita kasih video terus. Aku kan selalu punya video yang baru, ya toh? Selalu punya video yang baru. Aku kasihin. Misalnya untuk ini gitu terus. Ya. Jadi pantang menyerah ya, Ci. Iya. Ya, kasih video ya. Iya, kasih video. Kasih video yang lain-lainnya dong misalnya ini, gitu. Nah, ini aku mau contoh, Ci. Karena biasanya
Karena ini saya mau contoh, Ci. Kadang-kadang saya juga gitu, Ci. Saya udah kasih informasi, dia tidak terlalu menanggapi, Ci. Terus saya diemin, berarti salah ya, Ci. Ya harusnya Oh, tetap kita kasih salah. informasi yang Iya, terupdate ya, Ci. iya, Gitu. iya, kasih terus. Jangan bosan-bosan. Iya, iya, Ya. iya, keren. Oke, oke. Sampai suatu hari nanti dia luluh begitu Iya, ya, Ci ya? pasti dong. Terus otomatis kan saya bilang gini, Ibu, kalau punya saudara apa teman, ya toh, eh, video ini disiarkan aja. Terus konsul gratis, gitu aja. Nanti kan lama-lama kan dia punya saudara juga yang Oke. punya masalah. Ini kan otomatis menghubungi saya. Kan biasanya gitu. Aku kok Oke. dapat nomor ini dari Mm-mm. mana? Saya dibilangi si A karena karena ada obat koyo yang manjur, biasanya seperti itu. Koyo yang manjur. Benar ini namanya Cik Lina, gini ya bla bla bla. Saya tanyain, biasanya gitu. Jangan pantang menyerah, biarpun dibaca, ya biarin kasih video yang baru. Nanti kan orang tahu. Keren banget nih. Ini saya belajar banyak loh. Jujur aja malam ini Bapak Ibu, teman-teman, saya hari ini benar-benar belajar banyak dari Cik Lina. Jadi kita itu nggak boleh pantang menyerah. Kita tetap share video-video terupdate dan bilang kita nanti bisa konsultasi gratis loh. Siapa yang saudaranya butuh Ya. nah, nanti bisa diinformasikan. Jadi intinya tidak boleh pantang menyerah ya, Cik ya. Dan Iya, yang pasti iya. saya lihat Cik Lina ini selalu happy dan Ci, ini saya lihat Ya. wajahnya ini kan cantik banget ya. Ya, Kulitnya bagus. amin. Pakai apa, Ci? Coba ceritain. Oh iya, saya Pakai- juga gini. Mm, eh, kadang kan, karena melalui produk saya kan selalu pakai yang itu loh, ya bentuk saya cairan yang dari PMG itu selalu bawa loh. Masker. Ya, ya. Mana? Yang dulu yang saya diajarin sama Pak Yudi itu air kasih PMG itu loh, botol-botol. Oke. Ya, itu saya selalu bawa. Saya ngobati orang, itu selalu pakai itu. Nah, nanti kalau ngobati orang, kan itu ada ibunya, anaknya. Saya semprotin. Ini loh, dari Warmor. Produknya, nggak usah skincarean. Baru Warmor tuh bagus. Saya bilang gitu. Oh iya, terus kan tanya dia. Sebenarnya dia membeli cuma ini toh, tapi berhubung ada yang lainnya, saya memberikan tuh. Jadi ini kepencut. Terus saya suruh, kalau mau jualan, iya. Kepencet dengan ya PMG itu. Saya seperti itu. Saya bilang, saya ini loh Jadi pakai skincarean, tapi dengan Barmor saya glowing. Oh iya toh, iya toh. Lah dari itu kan ada masukan lagi untuk aku gitu. Iya, iya, Saya iya. menerangkan gitu. Berarti pakai air rendaman PNG gitu ditaruh disemprotkan gitu, Ci, jadi dibawa kemana-mana gitu ya, Ci ya? Iya, aku kalau ngerjain orang, Halo? ya, halo Mbak Sri, ya saya tuh selalu bawa itu. Terus saya juga menyediakan botol-botol yang lain, gitu. Jadi selain aku cerita segini, ada orang tuh, aku mau belilah, kamu ada nggak? Saya menyediakan. Itu saya jual 100.000 loh, yang ukuran besar. Kan pendapatan untuk income aku. Ya itu botolnya. Kan aku udah isi setengah PMG kasih botol untuk disemprotin. Ci, sebentar, Ci. Air dikasih PNG, separuh PNG-nya, terus dimasukin situ. Terus mari gitu Cik Lina jual 100.000. Wah, cepet kaya dong nih Cik Lina. Barma tuh uangnya banyak loh. Teman-teman, kita harus contoh nih Cik Lina ya. Kita keren banget. Cik Lina botolnya seberapa Ci itu Ci? 100.000 itu. Yang ukuran semprotan apa segini. Ada contohnya nggak Ci? Apa? Bentar, aku cariin dulu. Bentar, apa aja. Ya, ini segini. Wah, ini keren banget nih, bisa kita contoh nih teman-teman. Ini modelnya. Oh, itu. Iya. Ini modelnya cuma berapa? Wah, saya mau contoh nih, Cilina. Iya, botolnya cuma 10.000, ya toh? Ini separuh, jualnya 100.000. Ya, terus? Iya, jual 100.000. Ini jualnya 100.000. Iya. Ayo teman-teman, semangat. Saya dan bilang, itu Cik Lina semprotkan di wajah jadi glowing begitu ya? Iya, saya tidak pernah pakai skincare. Saya bilang sama mereka, saya tidak pernah pakai skincare karena dengan kamu pakai skincare itu, kan nanti kalau nggak dipakai kan wajah kamu nanti kebalik kembali. Tapi dengan Barmor enggak loh ya. Ini selnya yang diperbaiki. Saya bilang seperti itu. Terus loh gimana caranya? Saya ajarin. Setiap mau malam itu disemprotin. Ini 3 kali. Baru nanti mau pakai krim-kiriman terserah. Tapi Barmor masuk dulu. Kalau pagi juga seperti itu disemprotin. Selesai disemprot, jangan diusap-usap. Nanti kering, semprot lagi sampai 3 kali. Pakai ini. Terus nanti terserah mau pakai apa. Tapi dengan sebenarnya kalau saya menghilangkan untuk skincare,
Jadi lebih baik pakai Warmore. Kalau malam dikasih kolagen gitu. Tapi ya bersyukur mereka pakai ini ya, jadi wajahnya tambah glowing. Dan saya bilang gini, kita tua boleh, tapi misalnya harus muda. Dia tertawa. Wah, keren banget Cik Lina. Tua boleh tapi salnya muda ya. Dan Cik Lina benar-benar kalau saya lihat kulitnya benar-benar bagus ya teman-teman. Silakan nih, ternyata PNG juga bagus loh buat kulit kita. Jadi nanti taruh di botol gitu ya Cik ya. Terus kita semprot. Saya Cik nanti malam mau tidur langsung nyoba Cik Lina. Iya. Gitu. Oh iya, ini airnya jangan air ya. Jangan pakai air maksudnya air sumur atau yang lainnya. Pakai yang agak berkualitas gitu airnya. Jadi air apa Ci? Misalnya kalau kita mineral seperti itulah. Lebih berkualitas maksudnya gitu airnya. Iya Ci. Ya, jadi air yang bagus ya istilahnya. Yang pH-nya tinggi nih kata Mbak Intan. Nanti kita semua Ci, kita ketemu minggu depan semua udah pada glowing Ci karena mukanya semakin bersinar ya. Airnya diganti berapa hari sekali Ci? Itu ada yang nanya nih. Enggak lah, Warmore kan enggak ada baunya, enggak usah diganti. Ini dihabisin aja. Kalau saya ngiritnya bisa tak masukin lagi untuk 2 kali. Tapi kalau sudah 2 kali selesai saya nggak pakai, ini jangan dibuang yang PMG-nya ini. Kita keringkan bisa dipakai lagi ya untuk misalnya kalau kita pegel-pegel ya tempel ini kan masih bisa hangat ini. Jangan dibuang kan eman-eman. Hangat kok Masian. Hangat. Bagus loh ini. Warmore itu. Ya. Keren. Wah, yang belajar banyak malam hari ini boleh ketik 99 yang banyak buat Cik Lina. Keren banget ya, saya juga belajar banyak nih malam hari ini. Nah, ini kelihatannya teman-teman minggu depan nih omsetnya udah pada banyak Cik Lina karena sharing dari Cik Lina nih. Oke. Nah, karena ini udah nggak kerasa ya, udah jam 28 menit, 20 lebih ya. Oke, sekarang kita akan dengerin sebentar ya, karena di sini ada leader saya ya. Pak Yudiono ada ya? Ya, Pak Yudiono hadir gitu ya. Beliau adalah leader kami, pembimbing Cik Lina juga. Boleh kasih beberapa sharing begitu sedikit Pak Yudiono. Terima kasih Pak Yudiono, dipersilakan. Terima kasih. Suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo Cik Lina. Halo Pak Yudi. Upline yang hebat. Oke, Cik Lina keren. Tuh banyak yang bilang Cik Lina keren katanya. Iya. Oke, memang perjalanan Cik Lina ini kalau saya lihat dari pertama di waktu menjalankan di Kudus ya. Awalnya sih momentumnya mungkin waktu pas berangkat ke Bali ya, ikut ke Bali. Itu dari orang yang nggak ngerti apa-apa bisa dibilang memang blank sama sekali tentang bisnis ini, tentang produk ini pun nggak tahu banyak. Tapi setelah pulang dari Bali, kemudian kita bikin acara lagi di Kudus ya waktu itu ya. Bukan Kudus, mana sih pertama tuh? Jepara ya? Jepara ya? Iya, Jepara. Ya, oke. Ya. Nah, ada satu sisi memang Cik Lina tadi bilang sering dihipno sama saya karena memang satu hal Cik Lina memang punya masalah yang cukup berat dengan ekonomi saat itu, di mana hutangnya atau amanahnya besar sekali, bangkrut dan tidak punya percaya diri sama sekali untuk bisa mengembalikan apa bisa yang ada adalah kekecewaan atau ketakutan yang membuat dia pesimis. Nah saat itu memang saya lakukan saya hipno ya, saya terapi hipno untuk mengembalikan kembali percaya diri, bawah sadar, dan memberikan keyakinan bahwa dia tuh punya magnet uang yang kuat. Nah, memang ada satu sisi, Cik Lina memang saya lihat setelah dihipno, dia kontak terus sama saya. Jadi komunikasinya luar biasa lancar ya. Hampir setiap hari itu komunikasi, tanya, ya cerita gitu. Tujuannya supaya jalur energinya nggak putus, sehingga apapun dia mesti konsultasi, tanya gimana. Nah, makanya setiap saya datang kembali belum lama ke Kudus pun sama, pada saat lagi dia mulai lagi, Pak bisa nggak saya hutangnya segini dinaikin lagi, rasa percaya diri saya dihipno lagi untuk saya memiliki
magnet rezeki yang sebesar itu. Ya oke, saya hipno lagi ya. Nah memang di situ karena kami Celina tuh punya ikatan energi yang terus komunikasi sama kita. Jadi ibarat hipno itu kan seperti kita menanamkan bibit yang sudah ada di dalam diri manusia di bawah sadar kan. Di bawah sadar setiap orang itu kan punya bibit ya. Istilahnya kalau handphone tuh udah ada Play Store lah. Ada handphone itu udah ada Play Store-nya, kita mau ambil Play Store apa, aplikasinya banyak di dalam diri kita. Kita tinggal ambil aja pakai Play Store ya kan. Mau ambil aplikasi apa, mau PDF, mau bikin aplikasi wajah jadi kinclong atau apapun aplikasi yang ada di handphone tuh ada. Nah kita cuman buat aplikasinya tuh nyala ya. Nah salah satu di Cilina tuh biar bayar utangnya gampang, uangnya tiap hari dapat ya. Itu aplikasinya saya nyalakan di bawah sadarnya. Nah yang kemudian terjadi, tapi itu pun Play Store itu harus sering dikomunikasikan, artinya ibaratnya harus sering komunikasi dengan saya istilahnya kan, karena supaya terkontrol nggak cepat hilang lah, filenya tuh nggak hilang. Ya ibaratnya kalau pohon tuh disiram terus jadi tumbuh terus, nggak ditinggal diem aja. Ya sering terjadi kan orang kalau misalnya minta dibantu, Pak saya punya masalah ini, setelah dihipno Pak saya pengen berhenti ngerokok misalnya kan. Tapi setelah dihipno bisa sembuh, tapi cuma 3 hari, paling lama seminggu kumat lagi. Kenapa? Karena dia tidak melakukan namanya dalam bahasa NLP itu namanya conditioning, melakukan pengkondisian terus. Nah dalam hal ini kalau di sini pengkondisian itu harus sering komunikasi sama pelatihnya ya, dalam hal ini yang dengan saya lah salah satu contohnya waktu di Cilina. Sampai sekarang nih Cilina masih tadi juga WA panjang banget hari ini. Nah sering komunikasi itu yang menyebabkan jalur energinya nggak terputus, sehingga otomatis sugesti-sugesti yang diberikan ke Cilina tuh ibarat tadi Play Store ya, itu nyala terus bahkan bertumbuh terus. Makanya alhamdulillah doanya Cilina pun pada Tuhan itu lebih mudah dikabulkan, rezeki kayak magnet ya, jadi lebih mudah datang seperti itu. Nah itu gambarannya. Jadi selamat buat Cilina, ini salah satu orang yang bisa menjaga energinya ya tetap ya. Dan nanti kalau ketemu lagi nanti minta lagi master ya. Jadi apprentice dulu ya. Iya Pak Yudi, ya. Makasih ya. Jadi intinya adalah bagaimana berkomunikasi terus dan teachable ya. Satu hal lagi adalah Cilina ini teachable, jadi apa yang saya katakan diikutin. Contohnya tadi yang semprot-semprot wajah itu memang saya yang buatin waktu itu. Itu kalau nggak salah pas di Solo, pas di markas saya bagi-bagi gratis ya waktu itu door prize ya. Nah Cilina dapat disemprot-semprot muka dan ternyata teachable. Di yang lain sih dapat juga, tapi pada mereka cuma dapat udah taruh di tas dan itu lupakan. Artinya tidak melakukan conditioning, udah gitu. Tapi Cilina enggak, dari yang saya kasih itu semprot-semprot dia pakai terus. Kemudian dipromosikan dan itu akhirnya jadi duit lagi. Dan itu karena ada sifat teachable. Jadi melakukan nggak cuma sekali tapi terus-menerus melakukan istilahnya conditioning, penguatan. Jadi makanya itu salah satu ciri khas dari Cilina adalah dia konsisten ya untuk melakukan. Ya. Nah nanti Cilina saya kasih hadiah nih. Yang satu lagi ini apa namanya? Ini juga ini. Kalau tadi kan disemprot pakai ini ya, pakai ini nanti kalau ini ditekan aja tuh, lihat nggak tuh? Nah, ini air PNG. Keren. Wah, keren. Saya mau nanti. Wah, saya mau Pak Idiono. Nanti kalau ke Solo saya minta itu. Oke. Tuh kan. Nah, ini kan buat air PNG buat kita. Biar glowing gitu. Oh, kan. Iya, mudah pakai itu, Pak. Iya. Ya, di dalamnya PNG itu, ya kan? Iya. Nah, nanti yang datang ke rumah besok saya kasih. Kasih Pak Yudi. Ya buat Cilina nanti. Iya. Oke. Oke, mungkin itu aja pesan saya sih buat teman-teman, belajarlah untuk setia dengan bisnis ini. Jadi kadang-kadang gini, kalau kita lihat kan belakangan ini 2 bulan terakhir misalnya, bisnis kita kan mengalami penurunan, betul ya? Bisnis kita mengalami penurunan, pemasukan misalnya nggak seperti dulu lagi gitu kan. Nah kenapa gitu? Sebetulnya mungkin karena kita tidak atau berkurang melakukan presentasinya. Nah di sini Cilina melakukan presentasinya untuk menciptakan pelanggan, bukan pembeli. Dia menciptakan customer, bukan buyer, ya. Jadi
customer bukan buyer. Nah, Cilina itu menciptakan customer. Makanya tadi kalau kita dengar ceritanya, ya kan, orang yang beli produk itu ditelepon, di follow up lagi. Bu, gimana Bu? Nanti 3 hari habis ya. Nanti saya ke sana lagi ya. Saya bantu tempel sampai habis. Nah, jadi di follow up enggak, itu namanya menciptakan customer atau pelanggan. Sehingga orang itu akhirnya harga berapapun mereka mau bayar. Ya, satu paknya PNG aja Cilina tuh jual 1,5 juta loh. Ya kan Ci ya? Kurang lebih 1,5 juta. 2 juta. 2 juta. 2 juta satu pack, coba tuh. Ya, Luar biasa. 2 juta. Tuh, satu pack PNG 2 juta. Kenapa? Karena yang di dalam mindsetnya itu adalah menciptakan customer atau pelanggan. Not buyer, bukan pembeli. Beda ya. Kalau pembeli, beli selesai putus kayak jual kerupuk gitu kan. Nggak perlu di follow up lagi, udah selesai gitu. Ini enggak. Kita menciptakan bagaimana di follow up, ditindaklanjuti, sehingga orang itu mau berulang, beli lagi dengan harga yang lumayan, datang lagi, di follow up lagi. Nah, itu tujuannya melakukan. Nah, buat teman-teman sama, kalau yang selama ini sudah mulai merasa keuangannya mulai seret, ya, coba belajar dari Cilina. Dalam mindset ini, Anda bukan mencari pembeli, tapi Anda adalah mencari pelanggan. Seperti itu. Sehingga Anda bukan mencari uang, tapi nanti uang yang mencari Anda, kan seperti itu. Iya. Jadi kan seperti itu kan. Nah, mindsetnya harus dirubah, sehingga kalau sekarang 2 bulan terakhir ini misalnya Pak, omset saya turun. Coba deh, sekarang kita mindsetnya dirubah. Yuk kita mulai lagi hari ini dan seterusnya. Gimana caranya Anda setia dengan prosesnya di bisnis ini, fokus ya. Ya, kemarin omset turun itu adalah bagian dari ujian dari Tuhan, ya. Tujuan kita supaya naik kelas, dan tujuan kita juga untuk setia di bisnis ini. Ayo action lagi ya. Hari belajar dari Cilina, mindset kita adalah menciptakan pelanggan, bukan pembeli ya. Make a customer, not make a buyer istilahnya ya. Ciptakanlah seorang pelanggan, sehingga apa yang terjadi, otomatis nanti uang yang ngejar Anda, bukan Anda yang ngejar uang, seperti yang disampaikan. Iya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sukses buat kita semua. Saya doakan semua teman-teman yang di sini mulai hari ini dan seterusnya, ya, rezekinya berlimpah dan bertambah terus. Amin. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yudi. Iya. Terima kasih Pak Yudiono. Boleh ketik angka 999 yang banyak untuk Pak Yudiono. Wah, malam hari ini benar-benar komplit ya. Iya, jadi saya menggarisbawahi menciptakan pelanggan, maka kita akan dikejar oleh uang. Gitu ya Cilina ya, setuju? Ya, dan benar. Ini Cilina benar-benar udah mengalami sendiri ya. Jadi malam hari ini luar biasa. Terima kasih Cilina sudah berbagi sharing dengan kami. Iya. Terima kasih Pak Yudiono. Dan apa yang disampaikan Cilina, ayo kita lakukan gitu ya. Cilina adalah orang yang teachable, selalu konsultasi dengan Pak Yudiono. Nah, ini perlu kita tiru ya. Tadi teknik-teknik yang sudah disampaikan, ya itu bisa kita lakukan ya. Kalau yang setuju dengan Zoom malam ini keren-keren banget, boleh ketik 999 yang banyak. Dan ucapkan terima kasih kepada Cilina, juga Pak Yudiono, selamat ya. Terima kasih Cilina, dan saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Ya, terima kasih Cilina, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Wow, luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yudiono, selamat. Terima kasih Pak Yudi, Mbak Tri, semuanya. Terima kasih sahabat One More Entrepreneur. Terima kasih Mbak Akhirnya Tri. selesai sudah talkshow kita pada kali ini. Sebuah ilmu yang sangat luar biasa dari Cilina, dan tinggal kita praktekkan saja nanti sepulang selesai dari acara Zoom pada malam hari ini. Baik rekan-rekan semua, terima kasih sekali atas atensinya, dan kita akan kembali bertemu dalam acara Zoom meeting yang akan datang, yang tentunya tetap menarik untuk bisa kita simak. Terima kasih, salam sehat untuk kita semuanya, dan salam sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tri. Terima kasih Mas Rafa, Cilina, Pak
kasih Pak Yudhoyono dan juga Bapak Ibu semuanya. Mbak Siti. Sehat semua. Terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Mas Rafan. Terima kasih juga Pak Diono. Selamat pagi.